Pemirsa, pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT terkait 198 pesantren berafiliasi teroris menuai polemik. Atas pernyataan itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar meminta maaf kepada Majelis Ulama Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mendeteksi adanya 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BNPT dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR pada 25 Januari silam. Meski tidak merinci lokasi pesantren yang dimaksud, BNPT menyebut 198 pesantren itu tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu juga kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi, dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan. Temuan BNPT itu kemudian menuai kritik dari Majelis Ulama Indonesia. MUI mempertanyakan metode pendataan BNPT. MUI meminta BNPT menjelaskan ke publik agar tidak menimbulkan stigma negatif, terutama pondok pesantren. Untuk mengklarifikasi pernyataannya, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mendatangi kantor MUI. Boy pun meminta maaf atas narasi 198 pesantren yang berafiliasi dengan jaringan terorisme. Tidak bermaksud menggeneralisir. Demikian juga berkaitan dengan terafiliasi. Terafiliasi di sini dimaksudkan memang terkoneksi, terhubung. Jadi kami mengklarifikasi, meluruskan bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu. Setelah klarifikasi dan permintaan maaf dari Kepala BNPT, MUI menilai permasalahan ini sudah selesai. Namun jika data intelijen ini benar adanya, tentu saja BNPT harus kerja keras dalam mencegah paham radikal di lingkungan pondok pesantren yang mayoritas diisi oleh anak-anak muda. Sebagai data intelijen, tentu saja BNPT memiliki dasar yang kuat. Namun menyampaikan dalam forum terbuka tentu akan menjadi polemik. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Aunullah Ala Habib, Wasekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, dan Utang Ranu Wijaya, Ketua MUI Bidang Pengkajian. Saya ke MUI terlebih dahulu, Pak Utang. Menurut Anda, mengapa MUI menyayangkan pernyataan dari BNPT? MUI sebenarnya dalam mengamat sampai bahwasanya sampaikan mereka yang hukum sudah tarik itu sudah tahu tidak lain. Gimana Pak? Menurut Anda data yang disampaikan oleh BNPT tidak valid seperti itu, Pak? Data yang 20 tahun itu dia mesti update. Oh, jadi menurut Anda tidak valid data yang disampaikan BNPT gitu, Pak? Ya, iya betul. Ada baik dari data itu dan BNPT juga menerima. Baik, Pak Utang, kami mohon maaf, mungkin nanti pertanyaannya akan saya ulang karena kami tidak bisa mendengar secara jelas suara Anda karena koneksinya putus-putus. Saya ke Pak Aunullah. Berbeda pandangan dengan MUI, GP Ansor justru menyayangkan permintaan maaf dari BNPT. Tanggapannya, Pak? Betul, karena tidak perlu bagi kami BNPT untuk meminta maaf jika memang datanya bisa dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya hal itu perlu diungkap supaya tidak menjadi polemik yang lebih luas.
Karena pada dasarnya pesantren-pesantren atau saya bicara pesantren-pesantren yang bawah Nahdlatul Ulama ya, itu menganut pemahaman yang sangat terbuka. Bahkan pesantren-pesantren itu punya misi memasyarakatkan pesantren dan memesantrenkan masyarakat. Artinya pesantren sangat terbuka jika kapanpun dan siapapun yang akan datang untuk berdiskusi kaitannya dengan ini. Jadi saya pikir kalau memang datanya valid ya ditindak saja. Baik, saya kembali ke Pak Utang. Pak Utang, boleh mungkin dites dulu audionya Pak, apakah jelas mendengar saya? Jelas tidak ada. Oke. Teman-teman di kontrol room mungkin bisa diperbaiki dulu sambungan dengan Pak Utang sebelum kita lanjutkan dialog ini. Baik, saya kembali ke Pak Aunullah. Pak Aunullah, tadi saya tidak bisa mendengar jelas jawaban dari Pak Utang terkait pertanyaan saya yang menyebutkan apakah menurut MUI data yang disampaikan BNPT tidak valid. Kalau menurut Anda 198 itu berafiliasi atau terafiliasi ya, bukan secara lembaga tapi secara individunya. Menurut Anda itu valid atau tidak, Pak? Ya, saya pikir kalau BNPT punya data dan disampaikan dalam forum resmi, mereka bisa mempertanggungjawabkan dong. Jangan justru hanya menjadi isu-isu yang berbahaya, karena ini tentu sangat sensitif sekali. Kembali saya tegaskan bahwa seandainya data itu memang betul, tentu perlu sangat butuh penanganan yang sangat tepat, karena isu-isu tentang radikalisme ini sangat-sangat penting untuk ditanggulangi. NU dan Pondok Pesantren NU selalu berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam hal ini. Bahkan dalam pesantren Nahdlatul Ulama selalu mengajarkan tentang kecintaan terhadap negara ini. Jadi kita mendukunglah seandainya memang data itu betul, tidak perlu minta maaf. Ya sepahit apapun kalau memang itu fakta ya harus diselesaikan. Baik, BNPT sendiri meminta maaf karena telah membuat gaduh dengan pernyataan ini. Tanggapan Anda, Pak? Ya kalau memang fakta bisa dibuktikan, bisa diatasi, kan nggak akan menjadi gaduh. Apapun kan parameternya negara ini kan bukan soal gaduh dan tidak, Pak. Benar atau tidak? Kalau memang benar ya ditindak. Nah, kalau memang datanya ternyata tidak benar, maka ya harus minta maaf. Nah. Baik, saya kembali lagi ke Pak Utang Ranuwijaya, Pak. Ya, baik. Pak, sekali lagi saya tanyakan, tadi Anda menyaksikan bahwa data yang dikeluarkan oleh BNPT itu valid, Pak? Sebenarnya bukan dalam posisi menyaksikan ya. Tapi kita melakukan analisis terhadap data-data yang ada itu. Ya, bahwa ternyata data yang dipakai oleh BNPT itu data sejak 2002 sampai 2022. Ya, kita menyarankan ke BNPT itu supaya diupdate. Data mutakhirnya seperti apa? Baik, itu 2002 sampai 2022. Tidak update-nya dari mana, Pak? Ya, itu data akhir yang harus dipakai. Oh, jadi hanya yang tahun 2022 saja? Oh iya, yang 2022 itu yang dipakai. Nah, harus mestinya ada evaluasi. Kalau data itu sudah tidak ada, ya, data terafiliasi itu sudah tidak ada, ya kita jangan lihat lagi. Itu pernah ada, tapi 2002 tidak ada. Begitu. Oke, Ya. baik. Jadi hanya menghitung dari bulan Januari dan Februari awal ini di 2022 ya, yang 20 tahun sebelumnya diabaikan saja ya Pak ya? Maksud saya begini, data lama itu masih bisa dipakai ketika memang data yang diupdate itu memang ada. Tapi ketika diupdate sudah tidak ada, ya, maka yang itu harus dicoret.
Saya mendengar penjelasan dari BNPT bahwa memang ada data-data lama ya yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada itu tidak terbukti atau sudah tertangkap Pak terorisnya? Iya, sudah diselesaikan, sudah selesai. Oh, sudah tertangkap, berarti memang benar ya Pak ada kegiatan terorisme ya yang terkait ya. Tapi sudah selesai kasusnya. Menurut informasi itu, ya, individu termasuk bukan hanya pesantren, tapi juga masjid. Yang kedua-duanya memang juga harus dikoreksi supaya tidak menjadi persoalan ya, tidak menjadi bahwa pesantren dan masjid itu tertutup. Ya. Baik. Jadi data itu harus valid dan harus betul-betul ada data itu. Ya, jangan berdasarkan kepada data-data lama yang kemudian lagi dimunculkan lagi. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf tidak bisa memberi kesempatan bagi Pak Unula untuk menanggapinya karena waktu kita terbatas karena sebentar lagi harus ada azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Pak Unula dan Pak Utang telah bergabung bersama kami di Newsroom.